Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Anissa Putri, and now I want to presenting about chapter 12. This is about secondary teachings, right? For the first is introduction. So secondary teaching or secondary educations is starts with sekolah menengah pertama atau SMP or junior high school for pupils who have reached the age of 12 or 13 before the start of the school year. And after finishing 3 years of course, grade 1, 2, and 3 at SMP, pupil can continue their educations and register at senior high school or sekolah menengah atas. The school system at SMP is similar to SD, in that children stay in the classroom also, and the teacher comes to the class following the class schedule like usually. So jadi secondary teaching atau secondary educations atau pendidikan menengah itu dimulai dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi SMP dan SMA itu sebutannya adalah secondary education. Jadi, apabila kita mengajar di SMP dan SMA, maka disebut dengan teacher of secondary teaching, seperti itu. Dan usia anak peserta didik yang memasuki pendidikan ini itu di antara 12 sampai 13 tahun itu sudah masuk SMP, seperti itu. Next slide. It's about being a teacher for secondary school. Jadi di sini akan membahas tentang bagaimana sih menjadi guru bagi pendidikan menengah, seperti itu. Jadi in this case, teacher will be expected to be well organized, arrive in plenty of time, and plan and prepare thoroughly, keep good records and know your subjects, and try out different methods of teaching. Jadi guru diharapkan untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. So be well organized. Jadi guru harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam hal apapun, termasuk dalam hal pembelajaran gitu. Datang pada waktu yang tepat, kemudian menyiapkan persiapan yang matang sebelum dia mengajar, kemudian memiliki keep good records, memiliki kemampuan mengingat yang baik, penyimpanan memori, pengingat yang bagus gitu. Kemudian mengetahui subjek, mengetahui apa sih yang mau kita ajarkan kepada siswa di level menengah ini. Kemudian try out different methods of teaching. Why so? Because in the secondary teaching ini berbeda dengan primary teaching dan lainnya, karena dalam ini kita harus bisa menentukan metode mana sih yang pas yang bisa kita ajarkan kepada murid kita gitu di level menengah ini, which is SMP dan SMA, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya masih teacher will be expected to act in professional manner, kemudian be open to new learning and be flexible, dress appropriately, kemudian become familiar with and work within school procedure and policies, and accept a leadership role, kemudian recognize and understand the rules and relationship of staff responsible for your development, keep up to date with your subject, and take active steps to ensure that your pupils learn and discuss pupils progress with parent. Jadi yang pertama, act in professional manner. Jadi kita sebagai guru harus berlaku profesional. Kita harus memiliki sikap profesional dalam mengajar. Kemudian be open to new learning. Kita harus terbuka dalam pembelajaran baru, dalam pelajaran baru. Karena tidak hanya siswa yang harus menerima pembelajaran, kita sebagai guru untuk meningkatkan skill kita dalam mengajar, kita juga harus bisa membuka wawasan baru untuk menerima pembelajaran yang baru juga. Kemudian be flexible, dalam hal ini kita sebagai guru harus fleksibel dalam semua hal, dalam mengatur jadwal, kemudian dalam mengatur subjek untuk
diajarkan dan lain sebagainya. Kemudian dress appropriately, penampilan, jadi kita harus memiliki penampilan yang approve, penampilan yang cocok sebagai guru, dilihat cocok sebagai guru yang mengajar di level menengah. Seperti yang kita ketahui bahwa level menengah sendiri itu adalah SMP dan SMA, yang mana the student is have around 12 until 18 age gitu, dari 12 sampai 18 tahun. Jadi bisa dikategorikan sebagai remaja. Jadi kita memiliki siswa remaja gitu. Bagaimana cara kita berpenampilan yang bagus, yang menarik bagi siswa. Karena apabila penampilan kita baik, it's a good point, it's a good things to get perhatian, to get attentions from students, seperti itu. Kemudian become familiar with and work within school procedure and policy. Jadi kita harus bisa familiar dengan dan bekerja di prosedur sekolah. Jadi kita harus tetap mematuhi prosedur sekolah. Kemudian accept a leadership role. Jadi kita harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, karena sekali lagi kita adalah seorang guru yang dilihat menjadi role model bagi para peserta didiknya. We as a teacher, we being a role model for our students, right? So jadi kita harus memiliki leadership, good leaderships for our students, for their role model gitu. We as a role model for our students, and recognize and understand the rules and relationship of staff responsible for your development. Jadi kita harus mengerti dan menerima aturan dari dari sekolah kita, dari yayasan kita dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap mematuhi aturan dari sekolah, dan kita harus bisa memiliki hubungan baik dengan staf yang lain gitu, dengan guru-guru yang lain, seperti itu. Kemudian keep up to date with your subject. Kita harus bisa meningkatkan subjek kita harus memperbaharui subjek kita. Artinya misalnya kita memiliki, we have won a lesson, so we have to make up to date our lessons to teach our students gitu. Kita harus bisa meningkatkan materi kita yang akan kita ajarkan kepada murid, sehingga murid tidak ketinggalan materi lama gitu. Maksudnya murid tidak belajar tentang materi lama, tapi kita harus up to date, kita harus update materinya, seperti itu ya. Sorry. Kemudian take active steps to ensure that your pupils learn. Jadi kita harus mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa pelajar itu, bahwa murid kita itu paham gitu. Jadi kita harus dalam mengajar di level secondary teaching ini, di level secondary school, we as teacher have to active, we have a teacher have to get active, what I say, like we have. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan siswa. Kita harus aktif sebagai guru untuk bertanya, for example, untuk membimbing siswa. Kemudian discuss pupil progress with parents. Nah, jadi ini mengapa ini juga diharapkan dalam guru di secondary teaching, karena di secondary teaching ini kita harus berkomunikasi dengan orang tua siswa juga, karena seperti yang kita ketahui bahwa as we know that their parents, students parents is also their teacher gitu. Jadi orang tua siswa itu adalah guru siswa juga di rumah gitu. Oleh karena itu, so because of that, we as teacher must have a good relationship also with their parents. Jadi kita harus berdiskusi mengenai kemampuan anak dalam hal pembelajaran di sekolah dengan orang tua mereka, seperti itu. Kemudian next slide is about teacher expected also this is develop good relationship with pupil and staff, like I said before, and keeps a sense of humor and work well in teams and be able to communicate with children as well as adults.
and learn to diffuse difficult situations. Kemudian mengembangkan good relationship, hubungan baik dengan guru, dengan para peserta didik dan staff ini dalam hal misalnya other teacher, our friend as a teacher gitu kan. Jadi kita harus bisa membuat hubungan baik dengan siswa dan teman kita gitu, dengan rekan kita sesama guru, bahkan sesama staff yang ada di sekolah itu. Kemudian keep a sense of humor, kita harus memiliki daya humor, atau kita harus berperilaku menyenangkan seperti itu agar para siswa dapat nyaman ketika diajar oleh kita. So we have to good humor, kita harus memiliki selera humor yang bagus untuk dapat mengajar dengan baik agar setiap penyampaian dari kita itu diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian work well in team, kita harus bekerja dengan baik di dalam tim. Dalam tim ini bisa halnya misalnya ada dalam satu sekolah ada beberapa guru bahasa Inggris misalnya. There are about around 3 or 4 English teachers, so we have elaborations. Jadi kita harus bisa mengelaborasi, kemudian kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana sih materi pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu ya. Jadi kita harus bisa bekerja dengan baik di dalam tim gitu, untuk melatih kemampuan mengajar kita, untuk meningkatkan kemampuan mengajar kita. Kemudian be able to communicate with children as well as adults. As we know that the students in the secondary teaching is students that have around 12 or 13 and 18 age gitu kan. Jadi siswa yang berada di secondary teaching itu adalah siswa yang memiliki umur di antara 12 until 18 years of age gitu kan. Jadi itu bisa dikatakan mereka adalah para remaja gitu. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan siswa senyaman mungkin, kita anggap bahwa para siswa kita adalah teman kita, seperti itu. Jadi kan seperti yang kita ketahui juga bahwa remaja paling suka didengarkan, paling suka dirangkul. Jadi kita sebagai we as a teacher have to do it gitu. Kita harus bisa merangkul siswa, kita harus bisa memiliki komunikasi yang baik. We have to good communications with our students, and the next is to learn to diffuse difficult situations. Kita harus bisa belajar untuk mencerna situasi yang sulit. Dalam hal ini akan banyak sekali terjadi tentunya ya. Of course it akan terjadi dalam proses pembelajaran kita. Kita akan menemukan situasi yang sulit. Nah, jadi bagaimana kita sebagai guru dalam hal ini harus bisa mengatasi itu. Okay. Next slide is about teaching and learning process. So, for the first is introductions and appearance. So, who you are and how you look are matters of great importance to a new class. Because in another research which investigate pupils' appraisals of teachers, it was found that the vast majority expected the teacher to introduce himself or herself with his or her name together with some personal details about interest and hobbies gitu. Jadi dalam hal ini sangat, apalagi dalam first meeting kita ya, kita kan biasanya hanya meminta we only ask students to introduce their self and we forgot to introduce ourselves gitu kan. Kita hanya meminta untuk siswa yang mengenalkan dirinya, sementara kita sebagai guru hanya mendengarkan. Nah, beside by the research, karena ada penelitian yang mengatakan bahwa murid ini juga mau loh mengetahui tentang who are their teacher gitu, siapa nama gurunya dan lain sebagainya. So we have to do it. We have to introduce ourselves as their teacher. We have to
mentions our names, we have to mentions our hobbies, and so on and so forth gitu. Jadi kita harus, we have to open a good relationship with students with our introductions gitu, our self introduction. And the next is this first lesson, it's content and introductions. I'm sorry. So it is especially important to find out what has been done with the class before you arrive, so that you can break new ground and not find yourself repeating what a class teacher has already done with the group. So the introductions to the lesson should be thought out with great care and imagination so that you can achieve maximum effective. Jadi pada pertemuan pertama kita jangan langsung mengajar, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih yang sudah siswa dapatkan, what they achieve before you enter the class gitu kan. Sebelum kita memasuki kelas, apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa oleh guru sebelumnya. Jadi kita bisa bertanya terlebih dahulu, students, what you learnings before I entering your class today gitu. Sebelum saya masuk ke kelas ini, sebelumnya kalian belajar apa gitu. Oh ini Bu misalnya. Jadi kita bisa tahu dan kita tidak mengulangi pelajaran yang sama supaya kita bisa mencapai level keefektifan dalam mengajar gitu ya. Kemudian relationship, again ya, relationship. So a teacher can begin to establish positive relationship with a class both collectively and individually from the very first meeting. So there are Ulrich and Wood describe a variety of ways in which teacher and student achieve effective of relationship. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa memulai pembelajaran itu dengan baik, hubungan baik dengan siswa gitu. Kita harus menjadi guru yang menyenangkan. We have to be a happy teacher gitu. Kita harus bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa agar siswa nyaman untuk diajar oleh kita. Dan apabila siswa nyaman untuk diajar oleh kita, siswa akan lebih cepat mengerti apa yang kita ajarkan, seperti itu. Kemudian there are teacher ability, ada kemampuan guru, teacher ability for secondary teaching, like that. So first is set induction. So we are talking about saying or doing or both specific things prior to a learning situations that will direct the learner's attention to the task in hand. Jadi before we start our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus bisa menyeting situasi dalam kelas. Kita harus bisa memfokuskan siswa. For example, we want to students answer the questions. So before the students answer the questions, we as teacher have to focusing them to the questions first. So jadi kita harus membentuk fokus siswa kepada pertanyaan. Kita minta siswa untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu, for example. So in the way like that, mereka bisa fokus dan bisa memahami materi dan pertanyaan yang kita berikan dengan baik dan akan menjawab pertanyaan dengan benar. That's like that ya. So next is closure. So to end a discussions by calling on a pupil to summarize the main point cover, and to end a laboratory exercise by summarizing the stage and findings of the experiment as a follow-up to a film, TV program, or just speaker, and to follow up a piece of homework by using praise and encouragements or etc. So you tackle a difficult task very creditable. Well done. As parents say, this will be an example of social closure in contrast to cognitive closure. So jadi yang kedua itu adalah closure gitu. Jadi kita bisa meminta siswa untuk meresum
apa yang telah kita jelaskan. It's like that ya. Kemudian ada clarify of explanation. So we as teacher have to clarity of our explanation. So the clarity of presentations is something that can exert considerable influence on effective teaching. So factors important in contributing to effectiveness in explanations, in our explanations, they are continuity. So we have to explanations that continuity and simplicity and explicitness. So kita harus mempunyai penjelasan yang berkelanjutan, continuity, kemudian simplicity yang simple dan bisa dipahami, dan eksplisit yang mengena. So we have to continuity, simplicity, and explicitness in our explanations to our students. And next is use of example, of course. So start with simple example and work toward more complex one. Start with examples relevant to pupils' experience and level of knowledge. Relate example to the principal idea or generalizations being taught, and check to see whether you have accomplished your objectives by asking the pupils to give you example which illustrate the point you were trying to make. So kita harus menggunakan, we can use example for students. So before we ask students to do something, we have to give their example of that. So it can be stimulus for students, because we as teacher also have example before they're doing the same things like that. So that's it for our presentations. That's it for our material of secondary teaching. If you have a questions, please ask the questions in WhatsApp group or in the Google Classroom also. It's up to you, and thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.